Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menghadiri majlis ta'lim di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah kitab namanya Amalun Yasirun wa Ajrun Kabir. Amalan yang ringan, amalan yang sederhana, yang seringkali amalan ini disepelekan, tidak dianggap berarti. Tetapi amalan ini sesungguhnya adalah amalan yang diteladankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sederhana, meskipun ringan, tetapi ternyata pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa, ini besar sekali. Nah, tadi pagi saya kirim soft copy pada Ustadz Mubin, ya. Ustadz Mubin, mungkin barangkali ini bisa kita kaji, ya, jadi kita kaji karena isinya bagus sekali. Ini sama dengan kitab Al-Jami'u fi Fadailil A'mal minal Kitabi was Sunnah wal Atsar, kumpulan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan amal berdasarkan Al-Quran, Sunnah yang sahih, dan Atsar. Ini. Tetapi ini sambil karena lebih sederhana, lebih ringkas, sehingga mudah untuk kita pelajari bersama-sama. Ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kesempurnaan agama Islam
adalah penghargaannya yang luar biasa terhadap amalan atau perbuatan yang sederhana. Semisal memulai sesuatu yang baik dengan membaca Al-Basmalah. Ini kelihatannya memang ringan, gampang kita lakukan. Kemudian ketika kita menjumpai duri di jalan, kemudian dengan keikhlasannya kita pindahkan di tempat yang tidak membahayakan orang lain. Ini kan sederhana. Tetapi ternyata amalan yang sederhana ini termasuk menjenguk orang sakit, ya, yang diteladankan oleh Nabi. Sederhana, mudah dilakukan, tetapi pahalanya luar biasa. Amalan-amalan yang kadang dianggap remeh ini ternyata Allah menyelipkan beragam keistimewaan dan keutamaan, bahkan menjaminkan surga bagi pengamal-pengamal amalan-amalan sederhana yang ini diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan-amalan apa saja yang sederhana, ringan, yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Mari kita kaji, ya, kita mulai, yakni dari yang pertama, yakni adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, baik dalam aspek rububiyahnya maupun dalam aspek ubudiyahnya atau ilahiyahnya. Keutamaannya ternyata orang yang mentauhidkan Allah itu adalah akan mendapatkan suatu jaminan, ya, ini adalah di surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tauhid, mentauhidkan Allah ini adalah merupakan suatu kewajiban. Iman itu hendaklah ditindaklanjuti dengan mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam aspek rububiyah maupun dalam aspek uluhiyah. Tidak cukup hanya aspek rububiyah. Kalau hanya aspek rububiyah saja, orang-orang musyrik zaman Nabi yang lalu, zaman Nabi dahulu juga mereka mentauhidkan Allah, tapi masih dalam aspek rububiyahnya. Artinya meyakini Allah sebagai Khalik, pencipta alam ini. Al-Mudabbir, mengakui Allah itu adalah yang mengatur alam semesta ini, mengakui Allah sebagai zat yang menghidupkan dan mematikan, meyakini Allah yang memberikan rizki. Itu dalam aspek rububiyahnya orang-orang musyrik zaman dahulu ternyata yakin, ternyata beriman. Tetapi ternyata persoalannya hanya dalam aspek uluhiyahnya. Mereka meninggalkan aspek uluhiyahnya. Di dalam peribadatan atau ibadah, yang seharusnya ibadah itu harus semata-mata ditujukan untuk Allah saja, tetapi mereka menduakan. Mereka masih menganggap ilah lain, sembahan selain Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Nah, yang termasuk uluhiyah ini apa? Ya, termasuk doa, ya, kemudian nazar, kemudian isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Kemudian isti'azah, mohon perlindungan. Kemudian berkurban, ya, istighosah. Semua itu harus semata-mata ditujukan kepada Allah semata. Tidak boleh menggunakan cara yang lain kecuali yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal bertawasul dengan
orang-orang yang solih yang meninggal ini kadangkala banyak sekali. Orang-orang musyrik juga sama, dulu juga melakukan seperti itu. Ketika ditanya, kenapa kamu menyembah kepada perkuburan, kepada makom-makom yang dianggap orang-orang soleh, kalau sekarang ini wali, kenapa? Katanya apa di dalam Al-Quran? Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka ini enggak, illa liyuqaribuna ilallah zulfa, kecuali tujuan kami ya datang ke situ tidak menyembah, tapi dalam rangka mendekatkan diri agar si makom, si wali, perkuburan, ulama-ulama yang dianggap soleh ini bisa mendekatkan kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Dan ini ternyata apa? Ternyata disalahkan di dalam Al-Quran. Ya, ini makanya bertawasul adalah memang harus hati-hati. Ada tawasul yang memang musbit, ya. Ada tawasul yang memang terlarang. Ini tawasul misalkan yang musbit, kita bisa bertawasul dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ketika kita berdoa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah diperbolehkan, ini dianjurkan. Kemudian termasuk bertawasul adalah menyebut amalan soleh kita yang handal, yang kita anggap handal dalam rangka untuk terkabulkan doa kita. Kita punya suatu kesulitan yang sulit kita atasi, maka jangan kita bertahan pada kemampuan kita, tapi hendaklah kita juga di samping ikhtiar, doa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebutkan amal-amal soleh ini, harapannya adalah mudah untuk terkabulkan doanya. Ini silahkan di dalam hadis Muslim, kasus di antara orang zaman dahulu yang mereka terjebak di gua. Kemudian beliau menyebutkan amalan-amalan soleh yang handal. Kemudian akhirnya Allah buka yang namanya gua yang menutup tadi. Ini boleh. Termasuk boleh berdoa kepada orang-orang soleh ketika hidup. Misalkan Pak Yai, saya mohon doanya, mudah-mudahan hajat yang saya inginkan ini bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, ini boleh. Nah, ini memang penting kita tata tauhid, akidah kita. Jangan sampai akidah kita ini ya rusak. Taruhannya apa? Taruhannya ketika kita masuk ke perangkap syirik, la yahbatanna amaluka wala takunana minal khosirin. Barang siapa yang mensudukan Allah, ya, la yahbatanna, maka sungguh akan hapus amalannya, wala takunana minal khosirin. Kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini pentingnya tauhid ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa min fadhailit tauhid, dan termasuk keutamaan tauhid. Nih nanti mungkin barangkali yang tertentu bisa di copy ya, di fotokopi sambil kita nyemak, sehingga nanti harapannya bisa bermanfaat, bisa menyampaikan di keluarga. Ya, ini. Keutamanya apa? Mari kita baca hadisnya. Hadis sahih, yakni adalah ini diriwayatkan di dalam hadis Abu Ya'la wa sahahahu Albani, dan Albani mensahihkan, memuat di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ya. An Sulaim ibni Amirin sami'tu Abu Bakrin radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhruj fanadi fin nas
man syahida alla ilaha illallah wajabat lahul jannah. Ini dari Salim bin Amir, bahwa ia mendengar siapa? Abu Bakar. Yaqulu, ya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ukhrud fanadi finnas, keluarlah dan serukan di tengah-tengah manusia. Seruan ini yang diseru apa? Man, barang siapa syahida alla ilaha illallah, yang mempersaksikan bahwa tidak ada ilah. Ilah itu artinya apa? Ilah itu artinya adalah sesembahan yang disembah atau al-ma'bud. Al-ma'bud berarti la ilaha illallah, la ma'buda bi haqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah semata. Segala sesuatu itu bisa jadi ilah, bisa disembah, bisa dituhankan ketika itu memang dilakukan. Misalkan Jabatan itu bisa menjadi ilah ketika jabatan itu dijadikan segala-galanya. Bahkan dengan jabatan yang ada, dia lakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Bahkan dengan jabatan yang ia miliki, ia berani, katakanlah, untuk melanggar perintah Allah. Perintah Allah tidak dilaksanakan terang-terangan, malah dihadang. Nah, hal yang demikian ini adalah sama, ia menjadikan ilah sesembahan jabatan, yakni adalah yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Siapa yang mempersaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah saja, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Jadi dijamin masuk surga. Qala, kemudian berkata, yang berkata Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini berkata, fa kharajtu falakiyani Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab Abu Bakar mengatakan, aku keluar, kemudian menjumpaiku, yakni Umar bin Khattab. Jadi terhadap apa yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar itu kok masih ada kurang srek. Wah, caranya kalau orang itu hanya modal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ya nanti nggak mau beramal. Akhirnya menemui yang namanya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu adalah sosok yang kritis, ya. Faqala, kemudian Umar mengatakan, malaka ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganmu? Fakultu, kemudian Abu Bakar mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mengatakan kepadaku, ya, ukhrud fanati finnas, keluarlah dan serulah di tengah-tengah manusia, man syahida alla ilaha illallah wajabat lahul jannah. Maka bersaksilah, ya, yakni dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mempersaksikan kalimat tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah ini, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Kalau berkata Umar, nah Umar ini kritis, irji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, kembali kepada Rasulullah, tanyakan kembali, betul enggak apa yang beliau sampaikan ini. Fa ini akhafa ayatakalu alaiha, karena aku khawatir jangan-jangan orang-orang nanti menggantungkan dengan kalimat itu, enggak mau beramal. Jadi akhirnya amalan-amalan sudah tidak dilakukan karena modal hanya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya ora salat, tidak puasa, tidak zakat. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh yang namanya Umar bin Khattab. Ini adalah seorang sahabat yang kritis. Ya, memang kita harus kritis di dalam menghadapi suatu
persoalan, terutama hadis-hadis tertentu yang kadangkala ini masing-masing pemahamannya berbeda, ya, pemahamannya berbeda. Kemudian lantas farajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya aku, ya ini adalah Abu Bakar, ini kembali, ya, atau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, marodaka, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kembali kepadaku? Apa yang membuat kamu kembali kepadaku? Fa akhbartuhu, kemudian Abu Bakar mengatakan, aku mendapatkan kabar, yakni dari biqauli Umar, dari perkataan Umar tadi. Umar menyuruhku kembali, ya, dan Umar mengatakan kalau orang-orang, ya, kalau orang-orang ini disampaikan sebagaimana yang pesan Nabi untuk disampaikan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat, agar bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, pasti akan mendapat jaminan surga ini. Kemudian lantas setelah tabayun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian lantas Rasulullah mengatakan, sodako, Umar itu benar. Umar itu benar. Artinya apa? Ketika kalimat tauhid la ilaha illallah itu harus diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain, terutama adalah ibadah yang wajib. Nah, ini harus diiringi itu, tidak hanya dengan modal kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa an Ubadah ibni Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit, ya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, haramallahu alaihin nar, maka haram baginya masuk ke neraka. Tapi jika kita cross check dengan hadis yang awal tadi, tentunya hadis itu harus dibarengi dengan juga amalan. Lebih-lebih amalan wajib harus tetap dilaksanakan, ya. Ketika kita nggak melakukan amalan-amalan tersebut, kita akan dosa. Kita dosa yang jelas mesti kita masuk ke neraka, dan kita nanti memang dijamin surga. Karena barang siapa yang di dalam hatinya punya iman, meskipun zarrah seberat biji sawi, maka dia nanti akan masuk ke surga. Meskipun ia harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang ia lakukan. Termasuk yang bisa membela ini adalah juga dari sahabat-sahabat, dari teman-teman kita waktu di dunia, sama-sama ngaji, sama-sama beribadah, sholat berjamaah, ini nanti bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ketika itu misalkan saja ada yang masuk ke neraka. Jadi diberikan suatu hak. Kebetulan di antara kita ada yang masuk ke surga lebih dahulu, maka akan diberikan keluasan, ya, untuk mencari teman-teman ketika dahulu ia sama-sama beribadah, sama-sama sholat, sama-sama berjamaah. Nah, ini untungnya kalau berteman dengan orang-orang yang soleh, kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan keberkahannya, ya. Makanya Rasulullah itu kan mengarahkan agar kita mencari teman yang soleh, ya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita semua sudah hafal. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut fi yaumin mi'ata marratin. Jadi sehari dia membaca 100 kali. Kanat lahu adla asri riqabin. Maka pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Jadi pahalanya besar. Kemudian tidak hanya itu saja, wa kutibat lahu mi'ata hasanah. Kemudian dicatat baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Kemudian dihapus darinya 100 kejelekan. 100 kejelekan, 100 dosa ini dihapus oleh Allah. Kemudian keistimewaan yang keempat, wa kanat lahu khirzan minasyaiton yaumahu dzalika. Kemudian juga Allah memberikan satu perlindungan, dilindungi dari setan pada hari itu. Ya, pada hari itu dilindungi oleh setan hatta yumsi, sampai petang. Jadi ketika di pagi hari kita membaca 100 kali doa atau kalimat zikir, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Selama masa itu hingga sore kita mendapatkan perlindungan Allah dari setan. Ya, ini dijamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa bihi illa ahadun amala, ya. Jadi amala aksar min dzalik, ya. Dan tidak seorang pun melakukan amalan yang lebih baik daripada yang telah ia lakukan, kecuali seseorang yang membaca lebih banyak dari itu. Artinya tidak hanya dibatasi 100 kali, tetapi ketika membaca lebih 100 kali ini boleh. Ini di dalam catatan kaki dijelaskan rawahul Bukhari nomor hadis 3293, kemudian di dalam hadis Muslim nomor hadis 2691. Nah, ini amal-amal yang soleh, yang luar biasa, yang semestinya ini juga kita lakukan. Nah, kemudian di hadis-hadis berikutnya, karena mirip, hampir sama, saya lewati saja. Saya lewati karena hampir sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan ringan yang pahalanya besar adalah mengadakan majelis zikir, mengadakan majelis taklim atau majelis ilmu. Apa keutamaannya? Saya kira ini sudah sering kali disampaikan oleh para mubalek, ya, baik yang kita dengar mungkin di video, ya, di YouTube, atau mungkin kita dengar di televisi dan sebagainya. Tetapi tidak salah apabila kita sampaikan, karena ini penting, ilmu itu harus sering disampaikan, ya, sehingga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Ini hadisnya diriwayatkan Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian diriwayatkan juga atau Broni di dalam kitab Al-Awsat. An Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin istama'u yadhkurunallah la yuriduna bidzalika illa wajhahu ila nadahum munadin minas sama angkumu maghfuran lakum qad budilat sayyatukum hasanat, ya.
Hadis yang berasal dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ma min qaumin," ya, tidaklah dari kaum istama'u yang mereka itu mengadakan kumpul seperti ini, majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, yadhkurunallah, kemudian mereka berzikir kepada Allah, la yuriduna bidzalika illa wajhahu, yang dia tidak menginginkan kegiatan itu kecuali untuk mencari ridho Allah. Jadi niatannya adalah untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali, jadi kecuali yakni ada yang menyeru, yakni adalah menyeru malaikat ya dari sama, dari langit ya, mereka menyerukan, angkumu, berdirilah ya, berdirilah, makfuran lakum, kamu sudah diampuni dosa-dosamu ya, sebelum dia berdiri Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini dikabarkan ada munadian, orang yang menyeru dari langit, termasuk malaikat Allah yang menyerukan, berdirilah, kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan fadilahnya orang yang menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Bahkan yang lalu juga pernah saya sampaikan, bahkan malaikat itu hadir. Malaikat hadir di tengah-tengah kita mengikuti, yakni di majelis tersebut, sambil mendoakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya ya. Kemudian Allahumma tub alaih, ya Allah ampuni atau terima tobat si fulan ini. Allahumma arhamhu li fulan, ya Allah rahmati si fulan ini. Jadi bonusnya banyak ketika kita mengikuti kegiatan majelis seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kemudian yang berikutnya, amalan ringan yang diteladankan Nabi adalah orang yang mengajarkan ilmu. Jadi orang yang belajar, ini orang yang mengajarkan ilmu ya. Di dalam hadis lagi, sebelum kita sampaikan ini, di dalam hadis, yakni di hadis yang diriwayatkan At-Tabrani ya, di dalam Mu'jamul Awsat, Rasulullah juga mengatakan ya, yang lalu pernah saya sampaikan ya, barang siapa pergi ke masjid ya, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid atau berpagi-pagi ke masjid, la yuriduna, yang dia tidak menginginkan sesuatu atau tidak berniat yang macam-macam, illa, kecuali ayyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan ya, mempelajari kebaikan, wa yu'allima khairan, dan mengajarkan kebaikan, maka falahu, baginya itu apa? Ka'ajrin hajin, seperti dia mendapatkan pahala haji. Jadi datang ke tempat ini pahalanya pahala haji. Hadisnya sahih, bisa dilihat di dalam kitab Tarhib wa Tarhib, kemudian di Sahih Tarhib wa Tarhib yang ditulis oleh Albani, hadisnya sahih. Jadi tanpa terasa, kalau niatan kita ikhlas, ini insya Allah kita sudah mendapatkan pahala haji tanpa harus datang ke tanah suci. Tapi bukan berarti orang yang mendapatkan fadilah pahala haji, lantas kalau sudah mampu, lantas tidak datang ke sana dengan alasan itu. Wah, ini sudah cukup ini bagi saya. Sudah cukup karena sudah berkali-kali mendapatkan pahala haji. Ini tidak seperti itu maksudnya ya, ini. Dan ini barangkali merupakan suatu motivasi bagi orang-orang yang kebetulan belum bisa menunaikan haji ya, seperti saya. Ini mungkin amalan-amalan ini adalah memotivasi untuk mendapatkan pahala haji ini.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fadilah orang yang mengajarkan ilmu. Ya, tentunya ilmu-ilmu yang syar'i, apakah Al-Qur'an, sunnah, atau ilmu-ilmu yang baik, yang bermanfaat. An Mu'adz bin Anas an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajru man amila bihi, maka baginya pahala dari orang yang mengamalkannya. Jadi orang yang mengajarkan ilmu mendapatkan pahala dari orang yang mendengarkan kemudian beramal, tetap mendapatkan bagian pahala terus. Jenengan dapat ilmu, jenengan sampaikan ke teman-teman, kepada khalayak, jenengan juga akan dapat bagian ilmu karena sudah menyampaikan ketika itu dilaksanakan oleh orang lain. Jadi akan mendapatkan pahala jariah yang mengalir terus-menerus. Meskipun panjenengan misalkan sudah tidak ada, tetapi jenengan ya nate menyampaikan tentang keutamaan tersebut. Jenengan sampaikan, akhirnya orang bersemangat untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Nah, untuk jamaah yang jenengan sampaikan itu melaksanakan terus-menerus, meskipun panjenengan katakanlah sudah tidak ada, pahalanya ngalir terus. Nah, ini yang disebut dengan amalan jariah. Tetapi sebaliknya, ketika amalan ya dosa jariah ini, ketika kita berbuat dosa, apalagi terkait dengan hadis-hadis palsu, ya membohongi Rasulullah, kita sampaikan tanpa kita melakukan tabayun dahulu, kemudian diamalkan oleh orang lain, kita juga akan dapat dosanya. Yang mengamalkan lebih banyak, kita dapat dosanya secara terus menerus. Nah, ini namanya dosa jariah. Terus gimana cara memutusnya? Ya tobat saja kepada Allah semampu kita untuk melakukan tabayun. Apa yang saya sampaikan ini tadi, mohon maaf, ini adalah khilaf, kesalahan. Insyaallah Allah Maha penerima tobat. Ini ya. La yang kusu min ajri amil, dan tidak mengurangi sedikit pun amalan daripada orang yang mengamalkan tadi. Jadi tidak terkurangi sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat ini adalah terkait dengan dahsyatnya pahala wudu apabila wudu ini dilakukan dengan benar-benar, dengan sempurna. Di hadis banyak sekali, barang siapa yang menyempurnakan wudu, yang membagusi wudu, ya dari rumah jalan ke masjid, setiap langkah akan diampuni oleh Allah menuju masjid. Setiap langkah Allah akan angkat derajatnya. Pahala itu luar biasa sekali. Ini. Dan di dalam hadis berikut ini, hadis diriwayatkan di dalam hadis Muslim nomornya 245. Min fadailil wudu, termasuk dari keutamaan-keutamaan berwudu. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, hadis berasal dari Utsman bin Affan, ya mudah-mudahan Allah memberikan ridhanya pada beliau. Qala, berkata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddoa fa aksanal wudu, barang siapa yang berwudu, fa aksanal wudu, kemudian membagusi wudunya. Tidak hanya sekedar wudu. Kalau wudu cepat-cepatan banyak. Wudu yang sempurna, wudu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak adik-adik, anak-anak kita, putra-putri kita, penting untuk juga panjenengan mungkin sekali tempo ngetes, sudah betulkah wudunya anak-anak. Karena kalau wudu ya cepat-cepatan, caranya juga tidak benar. Padahal ketika kita lakukan sempurna, setiap basuhan yang kita lakukan, misalkan ketika kita berkumur,
ya, pada saat berkumur kemudian sekaligus menghirup hidung. Ini kata Rasulullah ini adalah sekali, karena dengan menggunakan lafaz wawu atof di situ, bukan menggunakan lafaz summa atau fa. Ketika summa kemudian, tapi tidak. Ini menggunakan atof wawu dan berarti ini bersamaan dengan tangan wahidan. Ini bisa kita bantu ini, kemudian kita berkumur sambil menghirup ini. Baru setelah itu kita lepaskan. Ini akan masuk ke dalam saluran ke hidung. Ini akan terasa penyakit kuman-kuman yang ada di hidung ini insya Allah akan rontok. Maka hikmahnya orang yang wudunya benar itu juga insya Allah tidak terserang penyakit flu, pilek, batuk. Insya Allah seperti itu, karena Allah menjaga melalui wudu, kemudian dikeluarkan ini. Jadi tidak langsung wudu dengan cara berkumur kemudian mipil hidung, seolah-olah ini kan nggak sampai air, nggak sampai ke hidung. Kinten-kinten kathah ingkang nutul niki napa berkumur dengan cara yang benar. Ya, ini penting barangkali untuk putra-putri kita, cobalah kita sempatkan. Sudah betul belum cara wudunya? Ini tuh. Karena dampaknya apa? Ketika wudunya betul, sudah dosa-dosa yang kita lakukan ini dosa kecil akan rontok. Ketika kita membasuh muka, jangan lupa Rasulullah melalui hadis Ummamah itu menurut tarjih adalah dengan matanya. Yang ini jarang kali disentuh. Hadis Ummamah ini jarang untuk disampaikan, sehingga terkesan ketika wudu hanya muka saja, ya, muka saja, tapi tidak dibersihkan kelopak mata. Hadis sahih Ummamah yang ada di kitab tarjih itu menjelaskan ada sunnah seperti itu. Ini penting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, barang siapa berwudu dan membagusi wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuh. Hatta takhruja min tahti atfarihi, sampai keluar dari bawah atfarihi, kuku-kukunya ini. Jadi keluar dengan catatan membagusi, karena ada kalimat fa'aksana. Tidak hanya semua wudu, berarti wudu yang benar itu akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, amalan ringan yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan 2 rakaat salat sunnah setelah wudu. Nah, ini pun apa Bapak Ibu? Salat syukrul wudu. Para ulama menyebut salat syukrul wudu, ya, setelah melaksanakan wudu. Kalau kita kebetulan sempat laksanakan itu, ya, ini fadlu rakaatain ba'dal wudu, keutamaan 2 rakaat setelah wudu. Apa keutamaannya? Mari kita baca hadisnya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan juga diriwayatkan Muslim, ya. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, ya, dari Utsman bin Affan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada Utsman bin Affan. Qala, berkata Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawadu'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi. Jadi harus sesuai dengan wudunya, bukan wudu menurut ulama si A, si B, si C, tapi ulama yang memang ulama itu juga menyandarkan pada Nabi, kita boleh. Jadi yang diajarkan Nabi
Ya, sesuai misalkan tarjih jelas mengacu pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa sholla rokaatain, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsah, kemudian setelah itu dia tidak berbincang-bincang ya di dalamnya, dalam dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Jadi siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu ya dia tidak berbincang-bincang ya dirinya ya, ini maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini kan sampai-sampai yang namanya sahabat, ada sahabat Bilal bin Rabah itu mendapatkan jaminan surga. Jadi nama serandalnya itu terdengar di surga. Ternyata amalannya apa? Amalannya adalah biasa melakukan katakanlah berwudu. Setiap kali batal ya berwudu. Setelah wudu kemudian baru ya melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Dan ini yang menyebabkan diantaranya amalan istimewa sampai Rasulullah kagum. Rasulullah pertama mengatakan, ya Bilal, ceritakan kepadaku amalan hebat apa yang kamu lakukan sehingga saya mendengar terompah kamu terdengar di surga. Nah, luar biasa. Lantas baru Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan kecuali setiap kali ia batal atau senantiasa beliau membagusi wudunya ya, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat. Dan ini menjadikan amalan-amalan ini istimewa. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 5 hadis Nabi. Nah, ini alangkah baiknya seperti ini. Ini tulisannya besar-besar kitab ini. Kalau ini di print out atau di fotokopi, lah nanti kita sambil menulis. Ini insya Allah kok. Ketika saya dulu mulai awal ngaji kitab Bukhari, Muslim, sampai kitab Bukhari itu dulu catatannya Muslim, itu masih saya SMS WG itu sudah itu ya, membiasakan itu. Nah, lama-lama kita hapus, nanti sudah banyak kosakata, sudah insya Allah bisa baca kitab sendiri secara otomatis. Ini yang penting itu telaten, yang penting juga niat yang baik mencari ilmu untuk lillah. Ilmu itu akan nanti masuk sendiri. Ini mungkin ada pertanyaan dulu atau kita lanjut atau kita ini biar pas ya bisa, atau saya kesempatan dulu. Ada yang tanya, monggo. Nggih. Antara wudu dengan sholatnya. Oh, kata-kata ba'da itu kan berarti kan setelah wudu. Jadi setelah wudu. Nah, ini di dalam man tawaddo'a nahwa wudu'i hada summa kemudian kemudian sholat 2 rakaat. Yang jelas daripada kita nanti menunggu lama, ya lebih utama kalau setelah itu kita lakukan. Biasanya kalau menunda lali gak sido, gak jadi, itu mesti ada yang namanya gangguan. Ya, gangguan. Makanya setelah wudu mungkin kita bisa lakukan seperti itu. Ini adalah amalan ringan, tapi pahalanya luar biasa sekali. Nah, ini banyak hadisnya, ini ya sekitar ada berapa itu, ada banyak sekali. Nanti bisa kita berbagi dengan ilmu ini, kemudian bisa nanti kita maknai. Kalau kosakata tertinggal bisa kita nanti sampaikan. Ini insya Allah nanti akan bisa
katakanlah semakin paham. Biasanya ilmu ketika disampaikan ya tanpa ada suatu yang namanya pengikatnya itu hilang.